Saya akan menjelaskan mengenai apa yang teman-teman perlu lakukan atau install sebelum memulai membuat aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi atau kode editor tertentu yang teman-teman perlu install di komputer teman-teman supaya bisa membuat aplikasi dan supaya bisa memulai dalam tahap pembuatan aplikasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan videonya, apa-apa yang sangat penting sekaligus penjelasan singkatnya untuk teman-teman ikuti. Simak video berikut. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Exam. Jadi Exam ini adalah web server. Kita langsung tulis saja di Google itu Exam, Exam PP. Kemudian nanti akan muncul di halaman awal dari website Apache Friends ya. Ini kita langsung klik saja. Jadi web server ini tujuannya adalah untuk membuat website kita yang kita bangun di lokal, di komputer kita masing-masing itu bisa terlihat, terbuka begitu. Ibarat kalau mobil ini seperti mesinnya. Jadi di sini ada versi 74, versi 8, 81. Ini yang untuk versi 8 itu versi terbaru ya, 8 ke atas. Sedangkan untuk menengah dan sudah sangat stabil itu 74. Mayoritas cPanel itu hampir 74. Kecuali cPanel yang terbaru itu sudah ada yang 8. Ini bebas bisa dipilih. Saya akan menginstal untuk yang versi 74 ya. Ini saya install. Jadi ini di-download dulu. Saya download dulu sementara di-download. Kita tunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah kita bisa lihat seperti ini. Ini kita langsung show open folder ya. Diklik show in folder. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, itu kita langsung install saja dengan klik 2 kali. Nah, ini kita langsung oke saja. Kemudian next. Jadi di sini kita next ya. Biasa saya tidak menginstal ini Vaxenmail, Webalizer, kemudian Tomcat dan Mercury, FileZilla. Jadi hanya ini saja yang saya install ya. Ini opsional sih dari teman-teman karena ini memang tidak saya pakai. Jadi saya matikan biar lebih ringan begitu. Kemudian saya next. Setelah itu tempatnya saya bukan taruh di C, tapi saya taruh di local disk D. Kenapa saya taruh di D? Ini mencegah saja jangan sampai komputer saya ini rusak atau kena virus ya di C, itu di D tetap masih aman. Jadi saya taruh di D, saya buat folder baru, kemudian saya tulis exam pp. Kalau ini versi saya ya, kalau misalnya ada masukan versi teman-teman bisa juga. Setelah itu saya klik. Nah, sudah terarahkan di folder ini, saya pilih foldernya, select folder. Jadi dia kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya next. Ini saya koreksi ya, saya rubah dulu. Foldernya itu saya buat versi 74 supaya bisa mengetahui ini exam versi berapa. Jadi biasa saya seperti ini ya. Ini hanya kebiasaan sih. Kemudian saya pilih folder, select folder. Setelah seperti ini, saya akan langsung next. Jadi pastikan dia di D, kemudian next. Ini tetap English, next. Ini saya hapus saja karena saya tidak ingin terlalu tahu sih tentang ini. Saya next lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini prosesnya dan kita akan menunggu sampai ini selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau kebiasaan saya ini dimatikan, saya tidak pakai ini. Saya langsung finish saja. Oke. Setelah itu, saya lihat di local disk D, karena tadi saya install di local disk D, saya klik local disk D. Kemudian saya pilih exam ya. Nah, di sini setelah saya pilih exam, saya scroll ke bawah, saya lihat di bagian exam start. Jadi di bagian exam start ini, itu saya klik kanan, kemudian send to desktop create shortcut. Jadi yang control panel itu saya tidak pakai, tapi saya pakai ini untuk menjalankannya.
Setelah itu saya minimize ya. Saya minimize lagi. Ini juga minimize. Nanti dia ada di depan. Ini saya tulis biasa, saya rename ya. Biasanya saya tulis exam lah, star. Saya tulis star aja ya. Saya tulis star begini. Maksudnya untuk menjalankan begitu. Jadi nanti ketika ingin saya jalankan exam yang sudah saya install tadi, saya tinggal klik 2 kali saja. Nanti kalau sudah seperti ini jangan di close, saya minimize. Untuk memastikan dia jalan, itu kita tinggal buka Chrome atau browser. Kemudian kita tulis localhost. Localhost. Jadi hanya seperti ini ya. Setelah itu tekan enter. Nah, sudah berhasil. Ini sudah berjalan karena dia langsung otomatis terarahkan ke localhost dashboard. Examnya langsung muncul, sama juga dia langsung ada sambutan welcome to exam for Windows 7 429. Ini versi ya, ini versinya yang tadi yang saya install. Jadi kurang lebih seperti itu, hanya seperti itu cara untuk menginstal examnya. Selanjutnya nanti kita akan mulai mengeksplor bagaimana tentang exam ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menginstal Visual Studio Code. Karena Visual Studio Code ini adalah editor untuk kita akan coding nanti. Jadi kita masuk ke Google, setelah itu kita tulis saja langsung Visual Studio Code. Jadi tulisannya seperti ini ya. Setelah itu kita enter langsung. Kemudian setelah terbuka kita pilih yang ini, yang bagian atas, kode Visual Studio. Nah, setelah itu kita langsung pilih download. Untuk Windows, pilih yang Windows ya. Juga ada yang lain, ada yang Linux. Tapi karena saya pakai Windows, jadi saya pilih yang Windows. Saya klik saja langsung. Maka dia otomatis akan langsung mendownload. Kita tinggal menunggu. Nah, kalau sudah, kita langsung buka. Kita klik Show in Folder untuk melihat hasil unduhan kita. Kemudian kita langsung install. Jadi dia seperti ini ya. Kita langsung klik 2 kali untuk menginstal. Running. Nah, jadi saya menyetujui. Kemudian saya next saja. Next saja. Ini saya buat ikonnya di depan. Setelah itu saya langsung next. Install. Oke, kemudian saya langsung, ini otomatis sudah tercentang, langsung finish. Ini cara penginstalannya, ini saya close. Ini hanya seperti ini ya cara untuk menginstal Visual Studio Code. Nanti Visual Studio Code ini bisa kita pakai untuk kode editor, untuk menulis kode-kode dan juga mempelajari kode-kode. Jadi ini lebih bagus dan sangat baik ya untuk digunakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Composer. Jadi Composer ini adalah penghubung antara project PHP kita dengan library yang ada di luar. Jadi sebenarnya library-library yang ada di luar itu telah dikembangkan oleh banyak orang yang ada di luar untuk kita tinggal menggunakannya. Saya kasih asumsi seperti ini. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tentu kita perlu bata, semen, dan lain sebagainya. Nah, bata, semen, dan lain ini adalah library-nya. Sehingga ketika kita ingin membangun rumah, kita tinggal membeli saja di toko bangunan, bata, semen, seng, dan lain sebagainya itu tinggal kita susun-susun. Karena kalau kita tidak menggunakan metode seperti ini, maka kita harus membuat bata sendiri, kita harus mencari pasir sendiri, kita harus membuat semen sendiri. Nah, itulah tujuan daripada Composer. Simak video ini tentang bagaimana Composer itu bekerja. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Composer ya. Jadi di Google itu kita langsung tulis saja Composer ya, Composer. Setelah itu kita tekan enter. Nanti pada saat kita masuk ke Google, itu akan langsung muncul di bagian halaman pertama
di situs getcomposer.org. Ini nanti kita akan masuk ke sini. Jadi kita langsung klik saja yang ini. Nanti setelah muncul seperti ini, kita akan pilih download karena komposer ini akan kita download. Setelah itu, kita langsung masuk ke sini, Composer Setup Exe untuk penginstalan di Windows. Nanti kalau teman-teman yang di Linux dan lain-lain menyesuaikan ya, ini saya langsung klik saja. Nah, akan muncul hasil download seperti ini. Kalau sudah berhasil terdownload, kita langsung buka saja Show in Folder ya. Setelah itu, kita langsung menginstal. Jadi, klik 2 kali seperti biasa. Kemudian, install. Nah, di sini saya langsung next. Kemudian di sini saya akan arahkan dulu browser. Kemudian kita pilih exam kita ya. Karena saya di sini exam saya taruh di local disk D. Jadi saya pilih exam yang di local disk D. Klik 2 kali. Setelah itu masuk ke folder PHP. Jadi kita masuk ke folder PHP ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke PHP yang ini. Yang bagian ini yang ada application-nya, yang tipenya. Setelah itu kita langsung open. Nah, setelah memastikan seperti ini, kita langsung tinggal next. Setelah itu ini biasa saya langsung next saja. Kemudian seperti ini juga saya langsung install. Nah, setelah muncul seperti ini, saya langsung next saja. Dan hasilnya adalah completing composer setup. Jadi ini sudah terinstall ya, kita tinggal langsung finish. Untuk memastikan apakah komposer ini benar-benar telah terinstall, itu kita bisa masuk di command prompt. Jadi start, kemudian tulis cmd, biasa seperti biasa. Masuk ke command prompt ya, seperti ini. Diklik, buka. Nah, setelah itu kita bisa langsung tulis composer min v. Jadi ini artinya saya ingin memunculkan versi daripada komposer itu untuk memastikan bahwa komposer tersebut telah terinstall. Kita tekan enter. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah komposer yang telah terinstall ya. Saya install pada tanggal sekarang itu versinya versi 2. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita pastikan dulu komposer telah terinstall dengan baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap berikut. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Git SCM. Jadi Git SCM ini adalah penghubung antara project kita dengan control version ya. Jadi control version ini tujuannya yaitu kita tahu bersama kalau kita ingin membuat aplikasi pasti ada versi 1, versi 2 atau perkembangan daripada aplikasi itu. Nah, perkembangan ini jika kita single factor atau kita buat sendiri, itu tentu sangat ribet, yaitu kita harus buat sendiri, kemudian kita coding. Fungsi daripada control version ini, dari Git SCM ini, memudahkan kita, apa yang kita coding di komputer lokal kita, itu bisa kita distribusikan ke control version seperti Git. Nah, dengan begitu, tim-tim kita yang berada di luar kota, itu bisa mengembangkan project itu. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Jadi selain kita bisa menyimpan project kita di control version online, kita juga bisa membuat project itu berkembang lebih cepat dengan dibantu atau dikembangkan oleh tim-tim lain. Dan tim-tim lain pun dapat melihat perubahan apa yang telah kita lakukan. Nah, inilah fungsi daripada Git SCM. Saya akan memberikan contoh seperti apa cara menginstalan Git SCM. Simak video ini. Nah, di sini ada 2 aplikasi tambahan yang perlu diinstal. Jadi kita perlu masuk ke URL ini ya, gitscm.com. Ini adalah control version, metode untuk kita membuat lebih mudah pada saat kita mau distribusikan di control version. Jadi kita masuk ke gitscm.com seperti ini, kemudian nanti kita download dan setelah itu kita install ya. Jadi ini perlu diinstal memang. Kalau biasa saya juga menginstal ini. Setelah itu kita juga perlu menginstal Notepad++. Walaupun mungkin kita sudah ada kode editor seperti Visual Studio Code, tapi saya tetap memberikan masukan, alangkah baiknya mendownload ini juga. Jadi 2 ini yang diinstal ya. Untuk Notepad++ itu masuk ke situsnya ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.